Sahabat Kompas.com, cara penagihan utang oleh perusahaan pinjaman online ilegal belakangan menuai perhatian publik. Pasalnya, penagihan utang dilakukan dengan cara yang tidak wajar. Mulai dari intimidasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga penyebaran foto suntingan pornografi. Lalu, bagaimana ya seharusnya sebuah perusahaan pinjol menagih utang kepada nasabah? Pada jawab netizen Part 3 ini, Ahmad Zainuddin, seorang advokat dari Ahmad Zainuddin and Partners, akan menjelaskannya. Standar yang paling diperkenankan menurut hukum itu yang sampai saat ini kita ketahui itu yang sering kita dengar somasi. Jadi kalau ada orang wan prestasi itu kita ingatkan. Di dalam hukum itu cuma diatur diingatkan, bukan dipaksa untuk membayar, bukan diintimidasi, bukan kemudian didatangi rumahnya untuk dipaksa untuk membayar, bukan seperti itu. Dan ingatkan yang baik itu adalah mengingatkan untuk dia membayar sesuai jatuh tempo yang sudah terlewat gitu kan, dan nominal berapa dia harus bayar. Di peraturan perundang-undangan untuk mengingatkan orang yang melakukan wan prestasi itu tidak ada standar pastinya ya, tapi dalam praktek itu di beberapa hakim atau doktrin gitu, atau mungkin ini yang berlaku di semua lawyer itu jangka waktunya harus patut. Jangka waktu harus patut itu berapa? Itu bisa 3 hari, bisa 7 hari. Jadi ketika orang mengingatkan orang lain untuk membayar itu jangan misalnya jam 10 diingatkan, jam 11 harus segera membayar, itu nggak patut. Karena orang kan ketika harus melaksanakan kewajibannya itu kan butuh waktu. Salah satunya adalah blacklist, atau ketika terjadi wan prestasi si pemberi pinjaman ini bisa menggunakan mekanisme keperdataan. Jadi di perdata itu kan sekarang ada namanya gugatan small claim court. Jadi bisa digugat melalui mekanisme gugatan sederhana. Jadi itu waktunya cepat. Makanya Mahkamah Agung kan juga tahun-tahun terakhir ini sudah mengeluarkan regulasi tentang gugatan sederhana. Jadi dia bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat-sangat cepat daripada gugatan-gugatan biasa. Dengan catatan kalau misalnya syarat dan ketentuannya terpenuhi, salah satunya adalah nilai sengketanya itu tidak di atas 500 juta. Menanggapi pinjol yang semakin merajalela dan mengkhawatirkan, pihak kepolisian akhirnya bertindak dengan melakukan penggerebekan terhadap perusahaan-perusahaan pinjol ilegal. Beberapa waktu lalu, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap 5 perusahaan pinjaman online ilegal di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang. Dari penggerebekan ini, polisi telah menetapkan 13 orang tersangka. Lantas, kira-kira hukuman apa ya yang akan dijatuhkan kepada para pinjol ini? Jadi ini harus diinventarisir ya, mana yang dia minjam ke pinjol ilegal, mana yang dia bermasalah dengan pinjol legal. Ini harus diinventarisir karena langkah hukumnya nanti pasti berbeda. Jadi nggak bisa langsung kita sapu jagat ilegal sama ilegal. Ini nanti jadi rancu. Karena ketika pinjol itu legal, maka mekanisme penyelesaiannya kan ada mekanisme nanti misalnya ke OJK. Karena dia legal, terdaftar. Jadi OJK pun punya hak dan kewenangan untuk misalnya memberikan sanksi kepada pelaku jasa keuangan gitu yang melakukan pelanggaran. Misalnya sanksi tertulis, peringatan tertulis, atau peringatan misalnya. Nah, ketika ilegal, maka di sini kewenangan OJK juga jadi rancu. Saya nggak punya kewenangan untuk membina atau misalnya memberikan sanksi kepada pinjol ilegal karena dia nggak terdaftar di saya. Ini kan jadi argumentasi yang menurut teman-teman argumentasi klasik, tapi memang secara kewenangan juga OJK ketika kemudian dia meninjau pinjol ilegal ini jadi serba susah buat dia. Makanya diinventarisir dulu mana yang bermasalah dengan pinjol ilegal, mana yang bermasalah dengan pinjol legal. Ketika kita sudah inventarisir itu, maka tentukan langkah hukum yang strategis. Misalnya kalau
pinjolnya adalah legal, strategi penyelesaiannya bisa dilakukan dengan melibatkan OJK sebagai regulator di industri jasa keuangan. Tapi kalau kemudian pinjolnya adalah ilegal, maka ini kan sudah ada mekanisme misalnya pemidanaan kalau tindakannya itu mengandung unsur pidana. Kalau misalnya perjanjiannya nggak sah, maka ikuti mekanisme penyelesaian perselisihan tentang kebatalan perjanjian. Dan kalau misalnya ada dugaan perbuatan melanggar hukum, nanti bisa dilakukan mekanisme keperdataan, misalnya gugatan ganti rugi dengan dasar PMH. Kalau misalnya ada unsur keperdataannya juga. Memang selama ini yang terjadi itu adalah penegakan hukumnya itu lebih fokus ke pemidanaan. Keperdataannya seperti apa gitu kan. Nah, ini untuk menggunakan mekanisme keperdataan untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara pinjol ilegal ini, maka ini butuh inisiatif dari pihak nasabahnya. Karena ini kan sifatnya keperdataan pribadi-pribadi. Jadi negara tidak bisa serta-merta kemudian masuk mewakili nasabah untuk menggugat-gugat si pihak pinjol ilegal. Kalau kita berbicara tentang aspek pemidanaan, maka negara punya hak untuk masuk lewat kepolisian, lewat kejaksaan, gitu kan, kemudian pemidanaan di pengadilan. Tapi ketika kita berbicara tentang keperdataan, gugatan perdata itu harus inisiatif dari pihak yang dirugikan. Nah, kalau misalnya sudah ada putusan pidananya itu lebih bagus lagi. Karena gini, ketika kita menggugat pinjol ilegal, salah satu dasar yang bisa kita gunakan itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum, hal utama yang harus diperhatikan diantaranya itu adalah pelanggaran hukumnya apa. Jadi kalau misalnya sudah ada putusan pidana, maka putusan pidana dapat digunakan sebagai bukti di perdatanya nanti. Ya, kemudian ada kerugian, ada kausalitas antara kerugian dengan kesalahan itu tadi. Nah, ketika nasabah punya keinginan untuk menggunakan mekanisme perdata, maka itu dimungkinkan menurut hukum. Tapi kembali lagi bahwa inisiatif untuk melakukan gugatan itu adalah ada di pihak nasabahnya. Nah, itu dia sahabat Kompas.com, informasi soal penagihan pinjaman online yang diatur oleh hukum dan seputar hukuman yang akan dijatuhkan kepada para pinjol yang bandel. Pada menjawab netizen soal pinjol part 4, kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika kita terlanjur terjerat dengan perusahaan pinjaman online ilegal. Jika sahabat Kompas.com ada pertanyaan, jangan ragu tanyakan di kolom komentar ya. Bersama Kompas.com, jernih melihat dunia.